Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Ghafur dan Maha Syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga saya dan para penonton yang ada di rumah yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Lintang Kejora Alail dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia dengan NIM 21321099. Di sini saya izin berbagi ceramah dengan tema rencana Allah yang terbaik. Perlu dipahami lagi teman-teman, jika segala ketentuan yang ada dan terjadi pada kita saat ini dan nanti yang akan datang merupakan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sudah digaris takdirkan yang mana tidak ada satupun manusia yang bisa mengubahnya kecuali Allah sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan semua makhluk dan menyempurnakannya, yang memberi takdir kemudian menyerahkannya." Terdapat dalam Quran Surah Al-A'la ayat 1-3. Takdir Allah sudah ditetapkan jauh sebelum manusia itu ada, mulai dari jodoh, rezeki, pekerjaan hingga maut. Kerap sekali saya tuh menemukan beberapa teman atau kenalan yang terkadang mengeluhkan kehidupannya seperti kayak, kapan ya dapat jodoh, kapan ya datang pekerjaan, seperti itu. Kayak semua maunya itu sebenarnya telah diatur dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim harus meyakini bahwa rencana Allah lah yang terbaik. Mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tadi, kenapa masih belum dikasih jodoh, kenapa belum dapat pekerjaan, itu mungkin karena Allah ingin kita lebih fokus dengan apa yang sedang terjadi saat ini, dan ingin kita lebih sabar untuk menanti hal indah itu nanti. Maksudnya kayak menjadikan kita tuh umat yang lebih sabar dan lebih sabar lagi. Karena ya sesungguhnya Allah tuh gak akan kasih sesuatu tuh dengan gampang, dengan enak gitu, kayak nih gitu. Karena dasarnya manusia itu suka lupa dengan yang memberi nikmat, kayak karena keenakan menikmati sebuah nikmat itu tadi, jadi lupa siapa yang memberi nikmat, jadi lupa ibadah dan segala macamnya yang berkaitan dengan Allah. Nah, dibalik itu juga pasti kalian pernah gak sih sekali aja misal dalam hidup tuh mikir kayak, kenapa ya kok hidup rasanya susah banget, kayak bisa gak sih tenang sehari aja. Gak bohong, pasti pernah kan, pun saya sendiri mengakui kalau saya masih pernah seperti itu. Kayak dengan hal sekecil misal makan bakso, terus ketumpahan kuah baksonya, terus kayak langsung mikir, sial banget sih, kayak gitu. Tapi percaya deh teman-teman, sebuah ketetapan Allah tuh gak akan membawa umatnya, manusia itu pada kesesatan. Justru sebaliknya, akan membawa manusia itu pada kehidupan yang aman dan tentram. Mungkin dari ketumpahan kuah bakso itu tadi ada maksud dari Allah, kayak ingin membuat kita menjadi manusia yang lebih ikhlas dan sabar, sehingga tuh kita nggak perlu deh ada keraguan dalam hati mengenai rencana Allah yang akan datang. Nah, lantas bagaimana sih cara manusia ini memaknai hal tersebut? Untuk bisa menjalani kehidupan yang aman dan tentram, kita umat muslim lagi-lagi harus meyakini bahwa rencana Allah yang terbaik. Kita harus mengimani setiap ketetapan yang diberikan kepadanya tanpa ada rasa ragu sedikit pun. Karena seperti kalimat yang mungkin udah sering kalian dengar nih, bahwa manusia tuh hanya bisa berencana, selebihnya Allah lah yang menetapkan. Allah tahu mana yang terbaik untuk hambanya, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang bunyinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.
Takdir dan rencana Allah meliputi dua hal, yakni qada dan qadar. Mengutip buku Beriman kepada Qada dan Qadar karya Abdul Hadi Awang pada tahun terbit 2008, qada adalah kehendak Allah yang ditetapkan pada zaman azali dan menempati apa yang diadakan. Sedangkan qadar adalah sesuatu yang ditentukan oleh qada berupa sifat, keadaan, kedudukan, masa, dan sebab. Singkatnya, qada adalah ketetapan atau takdir yang telah dituliskan sebelum manusia itu diciptakan, sementara qadar adalah realisasi dari ketetapan tersebut. Keduanya ini harus diimani oleh umat Islam sebagai bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memaknai takdir dan rencana Allah, umat muslim dianjurkan untuk berikhtiar dan bertawakal. Kita bisa memanjatkan doa dan berusaha semaksimal mungkin melakukan yang terbaik. Menurut Farudin Kazi dalam buku Rahasia Agar Doa Selalu Dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, doa itu termasuk salah satu ketentuan bagi manusia di dunia. Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji untuk mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh hambanya dan Dia tidak akan mengingkari janjinya. Doa merupakan bentuk dari sikap tawakal seperti yang disebutkan oleh Haji Supriyanto dalam bukunya yang berjudul Tawakal Bukan Pasrah. Dia menjelaskan bahwa ada dua fase penting dalam bertawakal kepada Allah. Fase yang pertama itu adalah fase usaha atau kerja. Dalam fase ini, seseorang harus mengikuti mekanisme alam atau sunatullah dengan melakukan usaha-usaha. Nah, fase yang kedua itu yaitu menunggu hasil. Nah, disinilah waktu untuk berserah kepada Allah dengan sepenuh hati dan meyakini bahwa apapun hasil usahanya tak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari hal tersebut, perlu diingat nih, bahwa tawakal itu bukanlah pasrah ya. Tawakal itu harus didahului dengan ikhtiar atau usaha yang tawakal itu harus didahului dengan ikhtiar atau usaha yang sungguh-sungguh. Jadi bukan justru meninggalkan usaha sama sekali dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh banget tawakal ya teman-teman, tetapi harus ada usahanya. Karena usaha tanpa doa itu sombong dan doa tanpa usaha itu bohong. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf karena yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.